Cek. Shalom. Shalom. Masih 50%. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Coba berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita semua rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Siapa yang rindu berjumpa dengan Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Haleluya. Jika rindu pasti ada usaha dari pribadi kita. Amin. Kita nggak bisa diam aja lalu Tuhan ujuk-ujuk datang. Enggak. Tetapi ada usaha dari dalam diri kita. Kita mau mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau membawa pujian penyembahan kami. Kami mau membawa hati kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas hidup kami Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Bahwa kami akan selalu mengingat kasih-Mu di dalam kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Pujilah. Haleluya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
bagiku. Haleluya Tuhan, sungguh kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Biarkan pengorbanan-Mu selalu kami ingat Tuhan. Karya salib-Mu, bahwa kasih-Mu saja yang membebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, bahwa hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya, kasih-Nya yang mengubah hidupku, bahwa hanya kasih-Mu saja yang mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami sembuh oleh pilu-Mu Tuhan, yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bawaku erat di hadirat-Mu. Mari persembahkan hatimu di hadapan Tuhan. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami akan selalu aman. Hatiku aman dalam kasih-Mu, bawa kami Tuhan. Berarti hadirat-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu. Katakan, jiwaku tenang
kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagimu. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Mau bawa hidupmu, bawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya kami mau menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Katakan selamanya. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa. Selamanya Tuhan, selamanya kami mau menyembah. Kami bawa hidup kami, kami bawa penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Mari bawa hidupmu, bawa segala penyembahanmu, bawa seluruh hatimu. Senangkan Tuhan, mari senangkan Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagimu, kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Ya la 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 la. Haleluya Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagimu. Ya la 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 la. Mari bawa seluruh aku yang terbaik, bawa hatimu, bawa segala pujian buat Yesus. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Ya la 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 la. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Engkau kekuatan kami, Yesus Engkau kemenangan kami, Yesus Engkau segala-galanya bagi kami, Yesus Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Engkau penyelamat kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ya nama syakara nama ya nama syakara. Ya nama syakara nama nama ya. Ya nama syakara nama. Ya nama ya. Ya syakara nama. Engkau yang merawat setiap kami Tuhan. Yesus, Engkau rawat kami. Engkau yang menguatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, Yesus, kami memerlukan-Mu, kami perlu jadikan-Mu Tuhan, kami perlu kasih karunia.
jaminan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Jamin setiap kami Tuhan, jamin setiap kami untuk bisa bertahan, untuk bisa terus berjuang di dalam pendidikan kami akan Engkau Tuhan. Engkau yang menjamin kami Tuhan. Ya Rabba Syakara Bajara Basyikara, Ya Rabba Bapa Ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan, Engkaulah kemenangan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami, Engkaulah Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang hari-hari ini Engkau perhadapkan kepada setiap kami tidak akan gentar Tuhan. Sebab kami berjalan bersama-sama dengan Allah yang dahsyat. Kami selalu berjalan dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan selalu berjuang Tuhan untuk mempertahankan iman kami masing-masing Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merebut setiap apa yang sudah dicuri oleh iblis dari kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berjuang melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat. Di dalam nama Yesus ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kau datanglah dan bertahta di dalam hati kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama siap maju berperang dan kami mau mengambil setiap senjata kami masing-masing Tuhan. Dan kami mau bersama-sama mengalahkan setiap kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Yang siap berperang, yang siap bersama-sama dengan Tuhan maju berperang bersama-sama, saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita masing-masing mengambil setiap perlengkapan senjata Allah. Kita mau baju berperang, amin. Katakan kanan kirinya, aku siap berperang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Katakan dengan iman pada pagi hari ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Kami tahu lawan kami tidak berkuasa. Lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama Yesus, nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Kita mau sama menginjak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam pujian kami. Ada kuasa di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu
dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yesus kita dahsyat, amin. Hari ini saya sangat bersemangat sekali karena ada kuasa di dalam setiap pujian kita, amin. Jadi jangan main-main ketika engkau menyanyikan pujian buat Yesus. Di situ ada kuasa yang sedang Tuhan lepaskan, amin. Haleluya, ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Mari bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwa kita pada pagi hari ini, amin. Sebab ada kuasa di dalam pujian kami, Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata, haleluya Tuhan, pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya. Karena ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya. 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 Sekali lagi dong yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami begitu bahagia memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami bahagia Tuhan memiliki Engkau. Sungguh Tuhan, kasih-Mu benar-benar mempesona kami Tuhan. Kami bahagia buat anugerah-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Buka hatimu yang terbaik di hadapan Tuhan. Buka hatimu, karena saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang sudah disiapkan pada pagi hari ini, itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Itu sanggup akan memulihkan hidup kita. Semuanya tergantung dari respon kita pada pagi hari ini. Jika engkau ingin diubahkan oleh Tuhan, maka buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin tahu Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaku. Kami Warisnya ku ditebus, cinta baru Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan ku berbahagia. bahagia, yakin teguh.
kepada hamba-Nya.
biarkan Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Urata masanda gara papa patagara papa. Kira papa masanda kaya rala patagaya. Kira lama sakara papa papa. Kira lama sekira mama surara lama takaya rala. Kira lama pasira rala. Mama sekira mama takaya papa. Tuhan menjamah kami, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan memuaskan hati kami, Tuhan memuaskan hidup kami. Setiap kami Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami pagi hari ini sudah dipulihkan. Kami boleh menerima kelepasan Tuhan. Bukan hanya jemaat-Mu yang ada di tempat ini, tapi bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung, maupun siaran ulang, mereka pun menerima jamahan Tuhan. Dan dengan kuasa Allah pagi hari ini kami boleh menerima kesembuhan Tuhan. Dengan kuasa Roh Allah kami boleh menerima kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami sudah disembuhkan. Amin. Kami sudah disembuhkan Yes, Tuhan. dengan kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Yesus Bapa kami di terima. surga. Buat setiap pilu-pilu-Mu yang mengalir menjamah setiap kami. Bahkan saat ini Tuhan, pilu-Mu menjamah untuk setiap saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan bagi mereka pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu menjamah saudara-saudara kami di rumah sakit Tuhan. Mereka menerima kesembuhan ilahi pagi hari ini. Mereka menerima belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya mujizat Allah terjadi pagi hari ini. Dan biarlah kiranya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Keajaiban-Mu Tuhan terjadi melawat setiap saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka merasa ada sebuah tekanan hidup yang begitu berat, mengalami hari-hari yang begitu pahit ya Tuhan. Dan saat ini mereka sedang dalam posisi yang begitu pahit. Mereka dalam kondisi yang sangat lemah, sangat rapuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya doa kami hadir di antara mereka. Dan pada hari ini mereka dijamah dan mendapatkan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, saudara kami dikuatkan bagi hari ini. Di dalam nama Yesus ada pengharapan baru bagi mereka. Mereka kembali datang kepada Tuhan. Mereka kembali memuliakan Tuhan. Mereka dibangkitkan imannya Tuhan. Dan percaya kembali akan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dan biar kiranya nama-Mu dipermuliakan atas saudara-saudara kami yang pagi hari ini sudah dipulihkan Bapa di surga.
Terima kasih kami boleh melihat adanya pemulihan besar-besaran Amin. terjadi Dalam pagi nama hari Yesus, ini. kami percaya. Kota kami dilawat oleh Tuhan, negara kami dilawat oleh kuasa Amin. Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk pemberitaan kabar baik Injil-Mu Tuhan di seluruh bangsa-bangsa. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan biarkan setiap bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, mereka boleh percaya akan berita keselamatan Injil-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan pagi hari ini Tuhan mengurapi kami. Amin, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Berbicara kepada kami pagi hari ini, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus bekerja. Melawat jemaat-Mu pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap diberkati firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini menerima berkat jamahan Tuhan. Amin. Berkat jamahan Tuhan itu lebih mulia dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Saya menyambut dulu untuk kedua saudari kita yang hari ini kembali bersama kita. Ya, untuk kita selamat datang kembali. Beberapa waktu lalu sudah kita sapa, karena harus kembali lagi ke Banjarmasin, tapi dapat informasi ternyata belum kuliah Pak. Akhirnya balik lagi ke Kota Sampit. Terima kasih, selamat datang, dan selamat datang juga untuk yang di belakang, Ibu Sandra Smith. Tidak jadi gelar karpet merah Bu, karena saya rasa Ibu sudah pakai baju warna merah. Jadi sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Dan juga untuk semuanya, selamat datang Pak Suhardi dari Menteng. Ini jauh-jauh, saudara Pak Ibu. Yang mau ibadah tempat ini harus datang tadi malam. Ini luar biasa. Dan buat Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan ada beberapa hal mengenai persenjataan yang sudah Allah sediakan buat kita. Nah kemarin yang saya tekankan adalah sebagai orang Kristen setiap kita semuanya harus siap ya untuk ambil bagian di dalam peperangan rohani. Dan peperangan kita, musuh kita ini bukan manusia, tetapi musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kemarin kita sudah belajar. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mungkin membahas salah satu persenjataan yang Allah sediakan bagi orang-orang Kristen, saya dan Bapak Ibu semua. Saya berikan judul pagi hari ini, mengenali persenjataan Allah. Di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Pakai baju rompi, ya kalau zaman sekarang baju rompi anti peluru. 15. Kakimu pakai sepatu, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terakhir 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17 Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Kristen dalam menjalani kehidupan ini yang sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan setan iblis, kita tidak akan melawan mereka dengan tangan kosong, tetapi Allah sudah menyediakan ya beberapa
perlengkapan, persenjataan yang tentunya ini akan kita gunakan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu mungkin karena waktu ya, saya akan mungkin membahas salah satu saja, yaitu pada ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat 14a. Ikat pinggang kebenaran. Firman Tuhan berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Perlengkapan yang pertama, seorang prajurit atau seorang tentara yang Rasul Paulus di sini ingin sampaikan kepada orang-orang Kristen. Senjata pertama mungkin dalam sekilas lah, tidak terlalu dianggap ya. Apa sih Pak pentingnya berikat pinggang? Berikat pinggang kebenaran. Apakah Bapak Ibu ada yang belum tahu tentang ikat pinggang? Siapa yang tidak tahu Pak ikat pinggang itu apa? Siapa yang tahu ikat pinggang? Bisa angkat tangan. Oh ternyata masih banyak yang nggak tahu ya, karena ada yang nggak angkat tangan. Ya saya tidak menyalahkan, karena mungkin sepanjang hidupnya ada kemungkinan nggak pakai ikat pinggang. Jadi nggak tahu, ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kalau ada beberapa jemaat yang, Pak saya tahu ikat pinggang, kira-kira fungsinya untuk apa sih? Ya untuk ngikat pinggang, Pak. Hah? Untuk ngecilin perut. Celana torok supaya apa Bu? Supaya kuat dan supaya tidak melorot. Ya sebenarnya intinya itu. Saya nggak tahu kalau Pak Tomo berkebun pakai ikat pinggang nggak Pak? Ya, pasti kita semua tahu ya sedikitlah tentang fungsinya tentang ikat pinggang ini. Ya tadi salah satunya adalah supaya celana tidak melorot. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau seorang prajurit tentara mau berperang nggak pakai ikat pinggang dan ukuran celananya itu nggak pas. Waduh. Saya mungkin agak terlalu membayangkannya, waduh belepotan sekali nih. Saudara bisa bayangkan tentara harusnya bisa fokus ya mengarahkan senjatanya kepada musuhnya, tapi waduh, mengerti ya maksud saya ya. Dia akan kerepotan berperang karena celana ini melorot terus, angkat, sudah siap, melorot, angkat lagi. Sudah mau siap tinggal pelatuknya didor gini, melorot lagi saudara. Saudara bisa bayangkan waktu musuhnya lari kita mau mengejar pun pasti juga kerepotan. Ih ngeri sekali celana inilah. Nah ini sebagai sebuah gambaran Bapak Ibu tentang pentingnya ikat pinggang. Jadi hal yang sederhana tapi ini sangat penting. Gunakanlah persenjataan yang pertama yaitu ikat pinggang. Ikat pinggang kalau kita mungkin bisa melihat di pasaran atau di dalam hidupan kita ini banyak sekali bahannya. Ada yang dari plastik, ya, ada ya. Oh, maksudnya bukan plastik kresek ya. Enggak, saya serius ini. Karena saya pernah dapat sabuk itu ikat pinggang yang dari plastik, Bapak Ibu. Memang itu panas sekali, ya. Terus ada juga yang terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Nah, ini ikat pinggang yang mungkin dikenakan pada manusia pada umumnya. Tetapi Rasul Paulus ingin lebih lagi yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran ini, ikat pinggang yang diberikan oleh Allah bukan yang terbuat dari plastik, bukan ikat pinggang yang terbuat dari kulit, tapi ikat pinggang yang berbahan, ya, ada bahan yaitu kebenaran atau firman Tuhan. Bahan ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran. Katakan kanan kiri, bahannya terbuat dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu berusaha untuk ikat pinggang yang Allah berikan dari kulit, waduh kita nggak akan sanggup ya mengejar iblis yang dalam rupa roh. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahan ikat pinggang ini bukan terbuat dari kulit, tapi dari kebenaran. Apa maksudnya bahwa ikat pinggang kita adalah ikat pinggang kebenaran? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang sudah memberitahukan kepada orang Kristen. Bahan ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan
yang sudah memberitahukan kepada orang Kristen, yaitu yang pertama berbicara mengenai diri orang percaya yang sudah diampuni dosanya dan dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kenakan atau pakailah sabuk atau ikat pinggang kebenaran. Mari kita pahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Amin. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman yang harus kita pahami, harus kita kenakan. Kita lilitkan kebenaran itu bahwa saya dulu benar, saya orang berdosa. Tetapi oleh karena kasih Kristus, saya diselamatkan, saya dibenarkan. Yang pertama Bapak Ibu, saya mencatat ada 2 ayat yang menjadi referensi pada bagian yang pertama ini, bahwa bahan ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran. Ini harus kita kenakan Bapak Ibu, supaya ketika kita menghadapi iblis melawan kita dengan berbagai tuduhan-tuduhan, kita bisa lawan. Karena kita sudah paham kebenaran yang ada, yaitu melalui firman Tuhan. Ayat yang pertama, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 terjemahan sederhana Indonesia. Kebenarannya firman Tuhan tentang kita adalah, Allah sudah membuat Kristus diperlakukan seperti orang berdosa. Demi siapa? Menanggung siapa? Dosa saya, dosa Bapak Ibu. Dosa orang-orang, dosa manusia pada umumnya. Meskipun Kristus sendiri tidak pernah berdosa. Katakan kanan kiri, Kristus tidak pernah berdosa. Kita harus pahami, kita harus benar-benar mengerti kebenaran ini. Kristus tidak pernah berdosa. Dia diperlakukan menjadi berdosa itu karena saya dan Bapak Ibu yang sudah berdosa. Allah melakukan itu agar kita yang bersatu dengan Kristus dapat dibenarkan di hadapannya. Jadi kita dibenarkan ini oleh karena kasih Allah. Mengorbankan Yesus putranya yang tidak berdosa menjadi berdosa. Oleh karena siapa? Saya dan Bapak Ibu semua. Ini kebenarannya. Gunakan itu, ikat pinggang di dalam hidup kita. Jadi ketika iblis mau menyerang kita, melawan kita, ya, dengan tuduhan bahwa kita adalah orang berdosa, kita bisa tengking saudara. Kita bisa lawan, benar saya dulu orang berdosa. Tapi saya sekarang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Betul, saya dulu orang yang sampah lah. Dosa apa saja sudah pernah saya lakukan. Tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, saya sudah dibenarkan. Amin. Jadi membuat kita ini bersemangat Bapak Ibu. Karena sangat menyedihkan sekali ada orang-orang Kristen yang akhirnya tidak berani datang beribadah karena merasa tertuduh terus, saya orang berdosa. Di gereja ini tempatnya orang-orang baik, orang-orang suci. Iblis terus menyerang, mengintimidasi, kamu orang berdosa, kamu gak layak datang ke gereja, kamu gak layak menerima komunitas orang-orang percaya, itu tempatnya orang-orang baik. Tapi dengan kebenaran, ikat pinggang kebenaran bahwa kita dulu orang berdosa, tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan, amin. Jadi kalau ada tuduhan dalam tuduhan dari iblis dalam pikiran kita, kita tolak dalam nama Yesus. Itu masa lalu saya. Sekarang saya bersatu dengan Kristus, saya jadi benar di hadapan Allah. Amin. Tidak ada kepastian dalam anugerah keselamatan. Jadi ketika kuasa iblis melawan kita dalam pikiran kita, dalam hati kita dengan mengatakan, enggak, kamu ini tidak pasti masuk surga, di dalam Kristus tidak ada kepastian, belum tentu kamu selamat. Ini bisa dibuktikan Bapak Ibu, ya dulu saya pernah mengadakan sebuah pertanyaan di antara orang Kristen. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu kalau sehari ini meninggal, apakah mati masuk surga? Siapa yang percaya? Wah, angkat tangan. Siapa yang masih ragu-ragu? Ada yang masih angkat tangan. Nah coba saya tes lagi ya, saya pengen tahu hari ini apakah ada perkembangan ya. Siapa yang percaya kalau hari ini kita mati, kita masuk surga? Yang percaya angkat tangan. Yang tidak percaya, jangan ikut-ikutan. Aduh gak enak saya ya. Ya saudara. Siapa dengan yakin Pak, kalau hari ini, insya Allah Pak, 5 menit lagi Pak,
Allahu alam. Saya pasti masuk surga dengan percaya diri. Siapa yang percaya saya masuk surga angkat tangan. Yang belum, enggak perlu, enggak apa-apa. Yang masih ragu-ragu, angkat tangan. Yang ragu-ragu. Yang tidak tahu, aduh saya enggak tahu Pak, angkat tangan. Enggak ada. Itu urusan Tuhan lah Pak, angkat tangan. Yang mengatakan itu urusan Tuhan. Saya mengatakan ini karena berdasarkan apa yang saya terima. Saya pernah bertanya, ada ketemu orang Kristen, jawabannya itu ada yang mengatakan, ya percaya. Ada yang kedua, aduh nggak tahu deh Pak. Terus ada yang mengatakan, kalau soal mati Pak, masuk surga neraka itu urusan Tuhan Pak. Ini orang Kristen demikian. Nah hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, kita yang bersatu dengan Kristus sudah didamaikan. Jadi ketika iblis menyerang kita dengan mungkin mengisi pemikiran kita, merusak pikiran kita, tidak ada kepastian dalam anugerah keselamatan, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Ada kepastian ketika saya bersatu dengan Kristus, saya telah didamaikan. Amin. Saya didamaikan melalui Yesus Kristus dan saya menerima anugerah keselamatan oleh karena iman. Serangan-serangan tuduhan iblis ini terus merusak karya Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita harus memakai kebenaran firman Tuhan ini sebagai ikat pinggang kita. Kemudian tuduhan iblis itu bisa berupa tetap tunduk dalam dosa, dikuasai oleh dosa, khawatir, tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, iblis ini terus menyerang orang-orang Kristen untuk tetap terus santai hidup di dalam dosa, merasa nyaman dalam dosa. Meskipun hari Minggu ibadah, bergereja, tetapi tetap hidup dalam dosa. Dan iblis terus menyerang mereka dengan mengatakan, tidak apa-apa, tenang saja, aman kok. Hidup dalam ketidakjujuran, aman kok. Kamu tidak akan pernah bisa melawan dosa itu, sudahlah terima apa adanya. Dan banyak orang Kristen yang memang hari Minggu itu datang beribadah, tetapi dalam kehidupannya tidak berkuasa melawan dosa. Hidup di dalam perbudakan dosa akhirnya. Nah hari ini katakan kepada iblis, saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya enggak perlu lagi tunduk, saya enggak perlu lagi menjadi budak akan dosa. Saya bisa melangkah maju ke depan, mengalahkan dosa-dosa hidup saya yang lalu. Jadilah orang-orang yang merdeka dan jangan mau tunduk terhadap dosa. Amin. Iblis terus menyerang kita dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kita diberikan kenyamanan yang imitasi, yang palsu. Tapi kembali lagi ketika tubuh kita adalah bait Allah, pasti kita akan merasa tidak nyaman, tidak akan pernah betah tinggal di dalam dosa. Kita akan segera keluar dari dosa itu. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu bisa perhatikan bebek ya. Binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kingkong, badannya, mari kita nyanyi bersama-sama. Kingkong badannya besar. Yang nggak bisa nyanyi kayaknya nggak lulus waktu sekolah minggu. Saya potong dulu Bapak Ibu, saya nanti enggak keluar dari ilustrasi ini. Binatang bebek, dia mungkin punya 2 alam, 2 dunia, dalam arti begini ya, dia bisa di darat, betul ya, tapi juga bisa di air. Ketika Bapak Ibu melempar bebek itu ke kolam, kira-kira bisa hidup enggak dia? Bisa. Tapi ketika Bapak Ibu ada ayam, lempar ayam itu ke kolam, apa yang terjadi? Wah dia akan berontak, benar ya? Dia akan berontak, berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari air. Kenapa? Karena kolam itu bukan habitatnya. Kolam bukan zona hidupnya. Dia nggak akan betah. Orang-orang Kristen ini zonanya adalah hidup dalam kekudusan. Kalau dia hidup di dalam dosa, aduh nggak betah, panas, gerah. Dan akan segera mungkin, sesegera mungkin meninggalkan yang bukan habitatnya. Benar ya? Tapi pertanyaannya, kalau ada orang Kristen yang hidup di dalam terang, dalam kekudusan,
Yang seharusnya itu yang menjadi habitatnya. Tapi tinggal di kegelapan dan masa, wow, enak. Menyala. Kira-kira bagaimana itu? Di mana habitatnya sebenarnya orang Kristen? Orang Kristen bukan habitatnya di dalam kegelapan, tapi di dalam terang. Nah, iblis itu memblurkan atau menyamarkan bahwa enggak, orang Kristen bisa kok hidup dalam kegelapan dan kau akan merasa nyaman. Itu banyak tuh orang-orang Kristen itu. Yang mereka tetap tenang di dalam kegelapan, bahkan seakan-akan hidupnya sukses. Tapi kebenaran firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan, tidak hidup dalam perbudakan dosa. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa bukan habitatnya orang Kristen. Bukan habitatnya orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Kita adalah zonanya hidup di dalam kekudusan. Amin. Setuju ya? Yang setuju katakan amin. Tidak hidup lagi dalam kekhawatiran. Zonanya orang-orang Kristen itu hidup dalam percaya penuh akan Tuhan. Kalau masih ada orang-orang Kristen yang mereka hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, tidak percayakan masa depan dalam pimpinan Tuhan. Ya, ini adalah dari bentuk serangan kuasa kegelapan. Hidupnya akhirnya terus turun, tidak percayakan kuasa Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari kita akan lawan dengan kebenaran, menggunakan ikat pinggang kebenaran. Bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, dibenarkan oleh Allah Bapa di surga, kita akan menikmati anugerah Allah di dalam hidup kita. Baik ketika kita masih menjalani kehidupan di dalam dunia ini, dan ketika kita dipanggil, kita menerima keselamatan bersama dengan tinggal Bapa di surga. Ya. Ini ayat yang pertama yang bisa menjadi referensi, bahan ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran ya. Berbicara mengenai diri orang percaya itu sudah diampuni. Kebenarannya adalah saya dan Bapak Ibu sudah didamaikan di dalam Kristus. Amin. Ayat yang kedua. Sebentar. Ayat kedua. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan baik atau melakukan hukum-hukum agama dan kemudian mengabaikan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak akan pernah bisa selamat. Nah, serangan iblis ini Bapak Ibu merusak iman, karya ilahi, bahwa orang yang ingin diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, akulah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus berkata demikian, ya. Akulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tapi iblis Bapak Ibu merusak pikiran manusia. Oh enggak, itu enggak benar. Ada kok jalan lain. Iblis merusak iman keselamatan dengan merasuki pikiran manusia bahwa manusia bisa selamat tanpa Yesus. Nah, kalau kemarin beberapa waktu yang lalu, ya ada yang namanya ajaran Kristen progresif, yang katanya bahwa keselamatan itu bisa kita peroleh tanpa iman di dalam Yesus. Tapi hari ini Bapak Ibu, biar kiranya kebenaran ini kita bisa melawan segala bentuk tipu muslihat iblis melalui ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Jadi apapun nanti ada pengajaran-pengajaran baru yang mungkin menawarkan, tidak harus melalui Yesus. Ada keselamatan di jalan lain, kita bisa tolak di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita sudah mengenakan ikat pinggang, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya adalah keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dulu, sekarang, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ini yang harus menjadi ikat pinggang kita. Makanya kenapa ada orang Kristen yang mereka kewalahan dengan ajaran-ajaran baru ini. Kenapa celana mereka melorot? Yang dulunya setia,
Karena mendengar pengajaran itu, akhirnya iman mereka yang dulu kepada Yesus sungguh-sungguh mulai kendor. Celananya melorot, mulai bimbang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena tidak berikat pinggangkan akan kebenaran. Pastikan bahwa Bapak Ibu celananya tidak melorot. Katakan kanan kiri, melorot enggak? Kalau ada yang melorot, pakai ikat pinggang. Amin. Ada amin. Yang kedua Bapak Ibu, bahan ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran firman Tuhan yang memiliki arti bahwa orang Kristen yang memiliki hidup berdasarkan firman Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran. Jadi biarlah kiranya dasar segala kehidupan kita, totalitas kita adalah firman Tuhan. Kita berdiri berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105. Bisa tolong bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Amin, terima kasih. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya tidak tahu seberapa besar Bapak Ibu menganggap kebenaran firman Tuhan itu benar-benar seperti pelita. Seperti seorang anak ini yang dia berjalan di tengah kegelapan dan membawa sebuah pelita. Tanpa pelita ini dia bergantung penuh dengan pelita ini. Tanpa ada pelita ini dia mungkin hanya bisa jongkok dan sembunyi, tidak bisa kemana-mana. Sebesar apa Bapak Ibu meyakini Pak, saya nggak bisa kalau tanpa firman Tuhan. Saya nggak berani melangkah Pak tanpa rema firman Tuhan. Ataukah firman Tuhan hanya sebatas kata-kata bijak saja? Ataukah Bapak Ibu benar-benar menjadikan firman Tuhan ini, Pak benar firman Tuhan dari dasar hidup saya Pak. Segala keputusan saya, pola pikir saya, mindset saya Pak, itu lahir daripada apa kata firman Pak. Seberapa besar Bapak Ibu yang memiliki pemahaman ini bisa angkat tangan enggak? Iya Pak, saya menjadikan firman Tuhan segala-galanya dalam hidup saya. Bisa angkat tangan? Oke, beberapa. Terima kasih, enggak apa-apa. Yang sudah angkat tangan terlambat. Yang terakhir, yang kedua tadi. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang perhatikan mobil saya. Itu dari pabrik memang ada lampunya 4 biji. Depan itu yang besar, lampu utama 2, dan ada tambah lampu bawah fog lamp. Itu gunanya untuk fungsi situasi tertentu kalau hujan atau berkabut, ya itu kami gunakan. Tetapi semenjak saya pakai mobil ini, perjalanan pulang malam, kalau ibadah sore dari MAP, tidak cukup. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat sekarang ada beberapa lampu saya pasang tambahan, itu bukan saya pengen norak. Pak Pendeta norak. Sekarang musimnya lampu LED ikut-ikutan. Enggak Bapak Ibu, karena saya tidak cukup dengan lampu yang ada itu, apalagi sekarang musuh di jalan mobil yang baru ini, mereka sudah difasilitasi, dilengkapi dengan lampu LED yang warnanya putihnya itu wah menyilaukan sekali, menyala. Nyala. Dan lampu saya merah, aduh sangat sakit sekali, apalagi kalau pas setengah gerimis. Saya pernah ngomong sama istri saya, kalau ini kondisi seperti ini, kita berhenti. Kenapa Pak Ibu? Saya nggak bisa fokus di jalan itu, karena benar nggak kelihatan kalau pas senja, kemudian gerimis, dengan pakai lampu merah itu nggak kelihatan. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami itu dan iya benar Pak. Mungkin kalau seperti Mas Daniel, mungkin matanya masih ini ya, masih menyala. masih fresh, masih kuat, mungkin bisa menembus, tapi buat saya nggak bisa. Saya pernah ngomong sama istri, waktu pas hujan-hujan gitu Bapak Ibu, saya lampu 4 itu juga nggak mampu. Tak tambahin lampu 4 lagi nggak mampu saudara. Saya bilang, kita berhenti saja deh. Karena apa? Saya nggak mau taruhan keluarga, saya bawa istri anak-anak. Dan di kilometer 18-20-an itu sudah ada banyak lubang-lubang yang cukup besar Bapak Ibu. Saya nggak bisa bergerak kalau tidak ada lampu yang cukup terang. Makanya musuh saya kalau malam ini gerimis, waduh itu buat saya
Kayak saya menyetir itu seperti orang baru belajar. Ngerti enggak maksudnya? Kalau biasa saya duduk santai. Pulang malam kalau enggak hujan, enggak gerimis, saya santai Bapak Ibu. Dengan lampu yang saya tambah, waduh sudah enak sekali. Saya fokus pada lampu itu terang sekali, jalan kelihatan terang. Tetapi waktu hujan Bapak Ibu, saya harus bangkunya saya majukan, saya duduknya begini saudara. Perhatikan, fokus. Saya enggak bisa mata saya ke kanan, istri saya ngajak ngomong, ya oke, ya. Saya harus fokus saudara, dengan bergantung adanya lampu ini. Nah kalau lampu saya itu rusak, saya pasti akan kiri, berhenti dulu. Saya enggak mau melanjutkan perjalanan. Karena saya enggak kelihatan, saya enggak mau pakai perasaan. Sebagai seorang supir, bisa enggak kita pakai perasaan? Lampu dimatikan, perasaan aja. Kanan kiri. Ternyata depan rumah sakit. Nah banyak orang-orang Kristen yang tanpa sadar menjalani hidup dengan perasaan. Tidak menggunakan firman Tuhan yang menjadi pelita. Perasaan yang dibesar-besarkan, wah perasaan Pak. Di ujung sana ada rambutnya putih. Rambutnya putih, iya. Bajunya juga putih Pak, itu perasaan. Nah ini repot Bapak Ibu kalau orang Kristen masih berjalan dengan perasaan. Yang benar adalah mari jadikan firman Tuhan itu terang, amin. Pelita, kalau firman itu menerangi hidup kita, Bapak Ibu nggak akan pernah kesandung. Kita akan tahu dengan jelas, oh di sana ada lubang, saya akan belok. Saya akan menghindari lubang itu. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan, di luar terang ini ada kegelapan. Nah ini banyak orang Kristen yang tidak paham itu. Dengan perasaan ini dianggap terang. Yang terjadi akhirnya apa? Miskomunikasi dengan Tuhan. Dan hidup kekecewaan. Orang Kristen tidak berjalan dalam kegelapan. Melainkan memiliki terang, yaitu firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Dan hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Ini kebenarannya. Jadi mari Bapak Ibu gunakan firman Tuhan itu menguasai, mengizinkan firman Tuhan menguasai hidup kita. Dan kita tinggal di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kegelapan menyebabkan apa? Takut. Ya, anak ini kalau ini saya matikan, Revi bisa matikan lampunya ini enggak ya? Oh enggak bisa ya. Ini sudah gambarnya. Ketika dia tinggal di sini sudah kegelapan. Takut mami, papi, where are you? Di mana kamu papi, mami? Takut. Nah banyak orang-orang Kristen yang harusnya hidup dalam kemerdekaan, dalam kemenangan. Mereka teriak takut dalam hidup ini, beban begitu berat Pak, saya takut. Saya menyerah. Kegelapan menyebabkan ketakutan, kekhawatiran. Ada orang-orang Kristen yang terus hidup dilingkupi dengan kekhawatiran. Kenapa tidak ada terang, dia hidup di luar sana. Kegelapan menyebabkan perbuatan dosa. Dulu taman kota itu lampunya terang. Taman kota Sampit dan banyak penjual-penjual kaki lima itu ramai saudara. Dan saya lihat ada Revi di situ. Tapi sekarang taman kota digelapin. Pedagang asongan disuruh minggir, dikelompokkan satu. Pusat taman kota jadi gelap. Ketika Bapak Ibu masuk, yang ditemukan apa? Pasangan-pasangan, waduh, sedang merasakan dunia ini milik mereka berdua. Dan melakukan banyak hal. Oke, tolong diangkat dulu. Ya, halo? Sudah dikirim sayurnya, Bu. Sampai di mana tadi sayurnya? Sampai di taman. Ya bagian mana tadi tamannya? Perbuatan dosa. Kegelapan akan mengakibatkan banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam dosa. Jarang orang melakukan dosa di terang. Benar ya? Mana? Mana ada? Tidak ada. Malu mereka. Biar kiranya hidup kita selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kegelapan menyebabkan tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa ada orang-orang Kristen yang mereka stuck? Kenapa ada orang-orang Kristen yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, belum melangkah sudah menyerah dulu?
karena tidak tinggal di dalam terang. Padahal firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya orang-orang Kristen yang hidup dipenuhi dan tinggal di dalam terang, mereka selalu akan maju bergerak dengan selalu semangat dan berpikir positif. Tidak takut gagal, amin. Kita selalu percaya kenapa sangat terang ini. Jelas ini jalannya benar. Karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadikan terang di dalam hidupnya. Kegelapan dikalahkan oleh terang kebenaran firman Tuhan. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Bagian terakhir, kenapa ada orang Kristen yang pada hari Minggu beribadah ke gereja, namun hidupnya dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, hidup dalam perbuatan dosa, dan imannya tidak bertumbuh? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa? Karena tinggal di dalam kegelapan, karena tinggal dalam perasaan, tidak tinggal dan dikuasai oleh firman Tuhan. Mereka akhirnya hidupnya di sini Bapak Ibu. Nah hari ini saya ingin membuka, mengajak Bapak Ibu, jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis, dikalahkan, diserang terus, dan akhirnya membuat kita hidup di sini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari kita hidup dalam terang, supaya Bapak Ibu berkemenangan, amin. Hidup jangan lagi dikuasai ketakutan, hidup jangan dikuasai dengan kekhawatiran, jangan mau lagi diperbudak dengan dosa yang sama. Selama kita tidak tinggal dalam firman Tuhan, tinggal dalam kegelapan, hari Minggu boleh ibadah, tapi kita nggak akan pernah berkemenangan karena nggak ada terang. Kebenaran firman Tuhan itu harus melingkupi seluruh pola pikir dan akal budi kita. Hidup berdasarkan firman Tuhan akan menjadi sumber kekuatan manusia roh kita. Kesimpulannya terakhir, tanpa berikat pinggang kebenaran, kita akan seperti anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu mungkin bisa membantah, 5 kali 5 sama dengan 50. 5 kali 5 berapa? Kenapa Bapak Ibu bisa tahu? Karena sudah belajar, benar ya? Tapi bagi orang yang enggak belajar, 5 kali 5 itu 50. Oh iya Kak Pak, makasih Pak ya. 5 tambah 1, 10. Oh terima kasih Pak ya, Bapak baik sekali. Oh dibunguli, dibodohi. Tapi ketika kita sudah menerima kebenaran tentang kebenaran tadi ya, 5 kali 5 ada 25, kita akan membantah. Enggak, bukan 50. 5 kali 5 ada 25, nah 50, enggak itu salah. Kita bisa melawan iblis karena kita punya berdasarkan kebenaran, amin. Dengan kebenaran itulah yang akan menolong kita bisa melawan mereka. Kenapa banyak orang Kristen enggak bisa melawan tipu muslihat iblis? Dia enggak berdiri berdasarkan kebenaran. Nah apa yang mau dilawan? Kita nggak punya doktrinnya, kita nggak punya dasarnya melawan iblis. Nah hari ini berikat pingganglah kebenaran firman Allah, yang itu akhirnya membuka pikiran kita bisa sanggup melawan tipu muslihat iblis. Jalan keselamatan tanpa Yesus bisa? Enggak ada. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu seberapa besar penderitaan kita, beban hidup kita tetap akan mempertahankan iman di dalam Yesus sampai di garis akhir. Amin. Makanya kita nggak akan pernah mudah melepaskan keselamatan itu. Ngapain saya sukses dalam dunia? Tapi kalau saya kehilangan keselamatan, buat apa itu? Karena kebenarannya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya akan pertahankan sampai di garis akhir. Orang-orang seperti ini bisa berdiri, bisa ngeyel, tidak bisa dilawan oleh iblis karena dia sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, iblis berusaha membingungkan kita dengan menuntun kita ke dalam kesalahan. Dengan ikat pinggang kebenaran, maka kebenaran yang kita miliki sanggup melawannya. Iblis berusaha memutar-mutar dan memberikan doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang sekarang ini berseliweran. Tapi ketika kita berikat kebenaran, kita bisa melawan itu semua dan tetap berdiri teguh dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita benar diterangi firman Tuhan dan menikmati kasih Allah. Hidup dalam berkemenangan, tidak dalam ketakutan, tidak dalam kegagalan terus. Kita akan terus hidup menikmati penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Minggu depan akan saya lanjutkan dengan senjata yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya persenjataan Allah yang kau sediakan bagi kami orang-orang percaya. Pagi hari ini boleh kami kenakan. Dengan mengenakan ikat pinggang kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan untuk melawan setiap tipu muslihat iblis yang akan merampas berkat Allah yang luar biasa, yaitu jalan keselamatan, anugerah keselamatan yang tidak ada di tempat lain. Keselamatan hanya kami peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya berikat kebenaran ini, ikat pinggang kebenaran ini Tuhan. Kami boleh hidup di dalam panggilan Allah. Kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami boleh menikmati terang kasih Allah. Kami boleh melimpah-limpah, menerima limpah-limpah berkat Tuhan. Dan biarlah kiranya pagi hari ini kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaatmu, pergumulan jemaatmu pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh campur tangan dan Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memberkati setiap jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini sudah dipastikan bahwa kita semua memakai ikat pinggang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kepada yang bertugas bisa maju ke depan untuk melayani setiap kita semua pada pagi hari ini. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, of your power and love is risen, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. See you, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Sebelum kami membawa persembahan kami berdoa Engkau kuduskan setiap rupiah yang kami bawa pada pagi hari ini Engkau tabiskan dengan kuasa darah Yesus yang kudus Tuhan. Dan kami mengangkat setiap persembahan kami pada pagi hari ini ke altar-Mu yang kudus Tuhan. Bila setiap persembahan yang kami bawa karena kami mengasihi Engkau Tuhan.
Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Baik itu Tuhan secara khusus berkat secara materi Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa sebagian apa yang bisa kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Memang tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Engkau melihat hati kami yang mau sungguh-sungguh berkorban bagi pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati buat setiap tangan-tangan yang sudah menabur, yang sudah memberi berjerih lelah bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya setiap taburan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kami merindukan melalui taburan kami kerajaan-Mu Tuhan di kota Sampit ini Tuhan. Secara lebih khusus gereja-Mu akan Kau perluas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan gereja-Mu ini akan Tuhan menuai banyak jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Kiranya melalui rupiah ini mendatangkan jiwa-jiwa yang dimenangkan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Kau memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Apapun yang sedang dilakukan mereka Kau berkati urapi di dalam nama Yesus. Kau kuduskan setiap pekerjaan kami, bela pekerjaan kami memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap pekerjaan kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga minggu depan lagi kami boleh kembali membawa, memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan secara khusus kami juga mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Bila kiranya ketika kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami sudah memastikan bahwa setiap kami akan menggunakan ikat pinggang kebenaran di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bila kiranya hidup kami benar-benar hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami mencoba melangkah kepada kegelapan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengingatkan kami untuk kami keluar dari kegelapan itu Tuhan. Jika kiranya Tuhan mungkin sepanjang minggu ini kami akan tergoda Tuhan untuk berbuat dosa, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk tidak tertarik lagi dengan dosa-dosa yang ada di dunia Tuhan. Bila kiranya terang-Mu boleh selalu bercahaya di dalam kehidupan kami. Bila kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, itu menjadi Tuhan alas kaki kami, itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani aktivitas kami di sepanjang minggu hari ini. Jamin kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Bahwa seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan, keluar masuk umat-Mu akan selalu senantiasa Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu akan Engkau buat berhasil. Baik mereka yang bekerja di kantor Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai salesman Tuhan, baik mereka yang bekerja di dalam dunia perbankan Tuhan, antar jemput Tuhan. Biarlah kiranya akan Tuhan berkati buat mereka yang bekerja sebagai pedagang di pasar maupun di rumah, baik pedagang sayuran Tuhan atau pedagang makanan sembako. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Mereka yang duduk di bangku di kantor, Engkau memberkati, urapi di dalam nama Yesus. Mereka yang sebagai pemimpin akan Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk bisa membawa anak buah yang mereka pimpin untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu mulai dari hari ini sampai nanti minggu depan kami kembali lagi ke tempat ini Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa buat anak kami Richard, yang dimana kami mendengar Tuhan anak-Mu sedang terbaring sakit lemah di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan kesembuhan dari tempat ini dan Engkau menjamah anak-Mu Richard di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu bilur-bilur menyembuhkan Richard. Apapun sakit yang dia alami pada pagi hari ini, kami mau tengking, kami mau cabut, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit demam, sakit penyakit apapun Tuhan karena perubahan cuaca, kami tolak, kami cabut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Richard disembuhkan Tuhan, Richard dipulihkan, Richard mengalami kemenangan yang daripada Engkau, sehingga besok pagi anak-Mu boleh kembali Tuhan mengikuti pelajaran di sekolahnya Tuhan. Kami melepaskan berkat kesembuhan, berkat terbaik buat Richard di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bila kiranya Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan tetap terus Tuhan memfokuskan hidup kami hanya buat Engkau saja Tuhan. Kami mau mempersembahkan puji-pujian kami yang terbaik bagi Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Kiranya kebajikan dan kemurahan akan selalu menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat
kasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bisa mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Bapa di surga. Jemaat yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Dan kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa. Dan kita pun juga pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan memimpin hidup kita. Persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ibadah pagi hari sudah selesai dan saya ucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang sedang menyajikan siang langsung. Tuhan memberkati. Baik, hari ini nanti saya menanyakan